Bab 047. Seorang pria bernama Ron Dominic datang saat akhir pekan dan hanya masuk ke ruang rawat Siska Thompson. Di dalam ruangan itu ternyata ada pintu rahasia, sebuah ruangan yang terhubung ke tempat hunian nyaman layaknya rumah. Ada taman hijau, kamar nyaman dan berbagai fasilitas lengkap. Zack kembali berucap. Diam-diam mereka memiliki seorang anak perempuan, usianya di bawah Resa, namun dalam identitasnya diubah lebih tua beberapa tahun dan dia adalah Tamara Claire. Dek, mendengar nama tak asing itu, seketika Ray dan Resa tersentak hatinya. Tamara Claire jelas adalah teman dekat wanita sang Casanova. Selama ini dia berada di dekat Tuan Ray, mengawasi apakah Resa akan menemui Ray. Dan saat itu terjadi percobaan pembunuhan itu pasti akan terjadi lagi. Kali ini Darko yang bicara, motif itulah yang mereka temukan selama masa penyelidikan. Semuanya jadi lebih mudah karena mereka mendapatkan hasil penyelidikan Nizam lebih dulu. Mereka berdua hanya tinggal menyusuri jalan yang sudah dibentuk. Dan Ray pun menelan ludahnya dengan kasar. Tak menyangka jika selama ini dia telah membiarkan seorang parasit bersemayam tenang di sampingnya. Seketika Ray bahkan merasa sangat mual membayangkan beberapa kali pernah berciuman dengan wanita itu. Wanita jelmaan iblis. Resa yang menyadari kegundahan sang suami pun dengan segera menggenggam erat tangan Ray, tentang masa lalu tidak ada yang bisa mengubahnya. Resa pun tak akan pernah mempermasalahkan tentang Tamara yang pernah ada di dekat suaminya. Karena masa depan adalah sebaik-baiknya harapan yang mereka punya. Yang belum kita temukan adalah tentang keberadaan Ben saat ini, di mana Siska dan Ron menyembunyikan pria paruh baya itu, terang Darko lagi. Setelahnya dia mengatakan bahwa anak buahnya telah gagal meletakkan alat penyadap suara di tubuh Siska. Zack dan Darko telah mengembangkan teknologi baru, menciptakan sebuah alat penyadap suara yang berbentuk transparan dan bisa menempel di kulit. Alat penyadap suara itu bahkan memiliki daya simpan hingga 300 jam atau sekitar 14 hari. Namun saat hendak eksekusi, mereka telah kehabisan waktu. Biar aku yang kesana, akulah yang akan memasang secara langsung alat penyadap suara itu di tubuh Siska, ucap Resa. Setelah cukup lama dia diam dan akhirnya wanita berkacamata itu buka suara. Keputusan Resa tentu membuat Ray terkejut, namun tidak dengan Darko dan Zack. Darko dan Zack sangat yakin, jika Resa memang mampu melakukannya. Tapi Hani, percayalah padaku Kak, ini hanya hal sepele, tapi tidak semua orang bisa masuk ke sana. Aku akan menggunakan identitas salah satu perawat. Nanti aku akan pergi dengan Chris. Resa telah menjelaskan semuanya kepada sang suami tentang Chris. Hani, masih banyak anggota Zack dan Darko yang bisa melakukannya. Kamu tidak perlu turun tangan. Tidak Kak, izinkan aku bergerak, izinkan aku bertindak menuntaskan masalah ini. Aku tidak bisa jika hanya tinggal diam. Ray terdiam, antara tak rela dan tak ingin menolak keinginan sang istri. Tidak perlu cemaskan Odetteku, Tuan. Dia adalah salah satu anggota terbaik Dark Web, sepertinya Anda belum terlalu mengenal istri Anda sendiri, ucap Darko, menggoda pria budak cinta itu. Bicara dengan bibirnya yang tersenyum menyeringai. Dan jujur saja Ray merasa tak suka dengan ucapan Darko itu. Seolah lebih mengerti Resa dibanding dia. Hal itu benar-benar menyebalkan. Baiklah, Sam juga akan menunggumu di luar. Gunakan ini jika membutuhkan bantuan dia. Ray melepaskan kalung hitam yang dia pakai, ternyata kalung itu adalah sebuah alat pengirim sinyal bahaya andai ditekan pada bandul kalungnya. Ray bahkan memasangkan langsung kalung itu kepada sang istri. Baik, aku akan menekan ini jika butuh bantuan Sam, balas Resa patuh dan hal itu cukup membuat Ray sedikit merasa lega. Setelahnya Zack kembali menjelaskan skema rumah sakit Golden Dominic. Pintu keluar, pintu masuk, pintu darurat,
dan segala jalur yang bisa Resa pilih ketika masuk ke dalam sana. Mengatur strategi, bertahan, menyerang dan kabur. Cukup lama mereka terhubung di dalam saluran dark web, dari sekitar jam 7 pagi sampai saat ini jam 9. Sudah diputuskan bahwa nanti sore Resa akan langsung beraksi bersama Chris dan Sam. Tepat di saat pemeriksaan pasien dia jam malam. Chris juga langsung membuat topeng 3D salah satu perawat yang akan digantikan oleh Resa sore nanti. Penyamaran itu akan terlihat seperti nyata, tidak akan ada satu orang pun yang akan menyadari. Sudah mengepang rambut dan kembali memakai kacamatanya, akhirnya Resa dan Rai memulai sarapan mereka. Sam juga ada di sana, sama-sama duduk di kursi meja makan namun hanya memperhatikan kedua orang itu. Rai masih terdiam, masih tak menyangka jika Tamara adalah bagian dari rencana pembunuhan gadis kecilnya. Rasanya saat ini juga dia ingin mencekik wanita itu sampai mati. Dan diamnya Rai, dipahami oleh Resa. Rasa bersalah dan amarah yang menjadi satu membuat Rai tak kuasa untuk bersuara. Terlalu malu untuk mengucapkan sepatah kata pun. "Kak," panggil Resa. Rai menoleh. Mereka saling tatap. "Maafkan aku," ucap Rai. Sorot matanya terlihat begitu serius, terkesan dingin. "Aku tahu ini di luar kendali kita, jadi berhenti menyalahkan diri sendiri, jelas semua kesalahan ada pada mereka. Ambisi, harga diri, kesombongan, membuat dendam ini jadi turun-temurun. Dari kakek dan nenekku, ayah dan ibuku, dan sekarang kita," terang Resa panjang lebar. Sam yang pertama kali melihat Resa bicara serius seperti itu bahkan sampai tertegun, entah aura apa yang terpancar dari dalam wanita berkaca mata itu. Namun ketegasan, kepemimpinan jelas terpancar di sana. Rai tak menjawab apapun, untuk membenarkannya pun terasa begitu sulit. Karena sungguh, dia benar-benar merasa bersalah tentang Tamara. Sesaat hanya ada hening di sana, sampai terdengar suara Sam yang menginterupsi. "Lebih baik Tuan dan Nyonya makan dulu," ucap Sam. Resa mengangguk dan Rai hanya diam namun menurut. Tepat jam 3 sore, Resa keluar dari rumah sakit. Sam menyusul sekitar 15 menit setelah kepergian sang Nyonya. Saat Resa turun dari bus yang dia naiki, Sam sudah menunggu dengan mobil hitamnya. Keadaan aman, tidak ada yang mengikuti pergerakan mereka. Zack dan Darko pun selalu mengawasi dari jauh. Tiba di persimpangan terakhir sebelum tiba di rumah sakit jiwa Golden Dominic, mobil Sam berhenti dan masuklah Chris ke dalam sana. "Hai Nona muda," ucap Chris, selalu menggoda tiap bertemu dengan Lisa. Namun Sam yang mendengar merasa tak nyaman. Perawat Lisa bukan lagi seorang nona, kini beliau adalah Nyonya. "Nyonya muda Carter," ucap Sam, menyela ucapan Chris. "Hidupmu terlalu kaku," balas Chris pula. Sesama asisten pribadi mereka berdua tidak memiliki hubungan yang baik. "Ayo Sa, kita beraksi," ucap Chris, lalu mengedipkan sebelah matanya genit. "Cepatlah," titah Resa pula. Iya," Chris pasrah. Di dalam mobil yang sedang terparkir di pinggiran jalan itu, Chris memasangkan topeng yang dia bawa untuk Resa. Memasangnya hati-hati hingga persis seperti nyata. "Coba bicaralah." "Ah, bicara. Selamat sore Nona, izinkan saya melakukan pemeriksaan." "Bagus. Apa terasa kaku?" "Tidak, ini bekerja dengan baik. Tentu saja, aku mengeluarkan banyak uang untuk membuat ini. Suamiku akan membayarmu dengan harga setimpal. Berikan saja pam-pam food untukku." "Malas. Sudah belum?" Sam memutus perdebatan kedua orang itu. Padahal Resa dan Chris hanya sedang memeriksa kualitas topeng ini. "Sudah," balas Resa yang tidak ingin ada perdebatan lagi. Sam kemudian melajukan mobilnya, menuju pintu samping dari rumah sakit jiwa itu, jalan yang akan Resa gunakan untuk masuk ke dalam sana. Chris juga ikut masuk,
Dua perawat asli Golden Dominic telah mereka perdaya hingga tak akan bisa datang ke rumah sakit ini, dan mereka berdualah yang akan menggantikannya. Nyonya, jangan lupakan kalungnya, ucap Sam dan Reza mengangguk. Reza dan Chris kemudian masuk. Di dark web mereka berdua adalah Odette dan Jackson. Setelah Chris dan Reza tak lagi nampak di pandangannya, Sam mundur. Dia memutar mobilnya dan pergi menjauh dari sana. Namun seketika laju mobilnya melambat saat mendengar ponselnya bergetar. Panggilan masuk dari Zack. Sam menyalakan telepon di telinga. Ya Zack. Tamara menuju rumah sakit jiwa Golden Dominic. Alihkan perhatiannya, katakan Tuan Rai ingin bertemu. Dia kini berada di jalur 2. Sam segera memutus sambungan telepon itu dan mencari kontrak Tamara, dapat dan langsung menghubunginya dengan cepat. Dan panggilan dari Sam selalu mendapatkan jawaban dari gadis cantik itu. Halo, sapa Tamara dengan suaranya yang begitu lembut. Dia hendak datang ke rumah sakit untuk menemui sang ibu, Siska Thompson, menyampaikan kabar terkini tentang Rai. Kabar tentang kedekatan pria itu dengan gadis cupu dan belum ada tanda-tanda jika Reza telah kembali. Selalu berada di dekat Rai dan mengawasi adalah tugasnya selama ini. Tugas yang membuatnya pun menaruh rasa pada pria tampan itu. Jika menuruti perasaannya sudah lama Tamara ingin memaksakan diri untuk memiliki hubungan lebih serius dengan pria itu, namun ibunya selalu melarang. Takut jika hubungan mereka gagal malah akan jadi semakin menjauh, maka jadi teman tapi mesra adalah pilihan Tamara. Dan Rai pria yang tak suka komitmen itu pun menerimanya dengan baik. Selamat sore Nona Tamara, Tuan Rai ingin bertemu dengan Anda. Benarkah? Apa yang dia inginkan? Tidak ada, hanya ingin melihat wajah Anda. Tamara tersipu malu, baiklah, aku akan ke sana. Panggilan itu pun mati. Zack melihat mobil yang dinaiki Tamara memutar arah, mengurungkan niatnya untuk pergi ke rumah sakit jiwa Golden Dominic. Sementara itu Reza dan Chris telah berada di dalam rumah sakit itu. Masuk ke ruangan IGD dan berbaur dengan perawat yang lain. Saling berbincang layaknya teman kerja. Reza dan Chris sudah mempelajari semua informasi tentang identitas yang mereka pakai. Tepat di jam kunjungan dokter, Reza dan Chris ikut pada tim mereka. Berkeliling sebelum akhirnya tiba di ruang rawat Siska Thompson. Masuk ke dalam sana, dokter itu menundukkan kepalanya hormat. Sebuah hal yang tak seharusnya dilakukan kepada orang gila. Selamat malam Nyonya, ini obat yang harus Anda minum, vitamin untuk kebugaran tubuh Anda, ucap dokter itu dengan sangat sopan. Semua dokter dan beberapa perawat telah mengetahui fakta ini, bahwa Siska Thompson adalah istri kedua pemilik rumah sakit. Berkat kecantikannya wanita itu telah berhasil mendapatkan hati sang direktur utama. Tentang rahasia itu selama ini terkunci rapat, karena Ron tak akan segan memberikan pelajaran andai ada satu saja orang yang berkhianat padanya. Reza dan Chris pun mengamati. Melihat secara langsung wanita ini untuk pertama kali. Ada rasa dendam yang mulai menguasai hati Reza, namun coba dia redam sekuat tenaga. Sungguh, Reza sebenarnya bukanlah orang pemaaf untuk orang-orang yang telah menyakiti keluarganya. Namun kali ini Reza coba meredam itu, tak ingin kalap mata dan menembak mati wanita ini. Apa ini obat yang diberikan suamiku? Katanya dia akan membelikanku obat dari Parviles agar aku awet muda, balas Siska. Dia masih duduk di tepi ranjang. Mendongak sombong seolah memang telah lama dia diperlakukan layaknya seorang ratu di rumah sakit ini. Benar Nyonya, balas dokter wanita itu dengan kepala yang setia menunduk. Saya akan bantu Anda untuk meminumnya Nyonya. Chris mulai mengambil aksi. Menyediakan minumannya. Dan mendengar suara Chris membuat lamunan Reza buyar, baru sadar misi apa yang akan dia lakukan. Chris dan Reza sama-sama memegang alat penyadap itu di tangan, entah siapa di antara mereka berdua yang akan berhasil memasangnya di bawah daun telinga.
Resa pun bergerak untuk memberikan obat itu pada Siska, 2 pil kecantikan untuk sang nyonya. Silahkan nyonya, ucap Resa. Suaramu berubah Jill, apa kamu sakit? Tanya Siska pula dengan tatapan yang mulai terlihat tidak ramah. Resa dan Chris memakai masker, untuk berkilah andai ada pertanyaan seperti ini. Tidak nyonya, hanya saja semalam tidur terlalu larut. Oh, kalau sakit jangan temui aku tidak mau tertular penyakitmu. Maaf nyonya, balas Resa. Siska segera meminum obat itu, sementara Resa dan Chris menunggu momen yang tepat dan alasan yang masuk akal untuk menyentuh wanita ini. Anting Anda begitu indah nyonya, ucap Resa lagi ketika Siska telah selesai meminum vitaminnya dan dipuji adalah kesukaannya Siska. Wanita itu tersenyum. Tentu saja, ini adalah hadiah dari suamiku. Sepertinya pegaitnya akan lepas, boleh saya perbaiki? Benarkah? Pasang yang benar Jill. Baik nyonya. Saat itu juga Resa dengan segera menempelkan alat penyadapnya. Dia dan Chris telah memakai Softland X, jadi bisa melihat alat penyadap itu, sementara orang lain tidak. Sudah nyonya, cantik sekali, puji Resa berkali-kali, hingga berhasil membuat senyum Siska terlihat lebih lebar. Namun melihat senyum itu, Resa mengepalkan tangannya kuat. Tunggu saja, setelah kami menemukan Ben, aku akan membuatmu benar-benar membusuk di penjara. Tekad Resa. Chris melirik sang nona, mengedipkan matanya perlahan tanda misi telah selesai. Jangan ada misi lain untuk membalas dendam lebih cepat. Resa memahami itu. Dia pun mengangguk kecil. Sangat kecil sampai yang menyadari hanyalah Chris. Alat itu mulai aktif sejak pertama kali terpasang. Zack dan Darko bahkan mulai bisa mendengar pembicaraan mereka. Misi telah selesai. Segala hal yang akan diucapkan oleh Siska tak pernah lepas dari pantauan mereka.